Ta'aruf itu sebenarnya ya jatuhnya kan perkenalan ya. Ta'aruf tuh kayak gue sama lo nih ta'aruf. Ta'aruf dan ta'aruf menuju pernikahan itu beda ya, Ci? Sama mungkin ada syaratnya kayak dia punya CV, dia punya perantara. Kalau CV-nya ternyata oke nih, tatapan yang nikop pun boleh untuk membuka mukanya dengan satu syarat dia memang mau ta'aruf. Ta'aruf itu juga ada lika-likunya, juga ada capek-capeknya. Kok nggak ketemu, kok udah coba sebar CV tapi nggak ada yang cocok. Welcome to Kadek Ayudia's podcast. I'm a Balinese woman, quietly curious about the hidden layers of life. Hari ini kita kedatangan teman lama saya, Syifa Husnaini. Saat ini, Syifa aktif sebagai mompreneur, yaitu menjalankan bisnis sambil menjalani full-time mom. Kita akan ngobrol santai tentang proses pernikahan melalui ta'aruf. Yuk langsung aja kita mulai videonya. Halo semuanya, selamat datang di podcast Kadek Ayudia. Dan hari ini saya sudah bersama dengan teman lama saya, sahabat dari kuliah ya sebenarnya. Jadi konten kali ini akan berbeda dari konten-konten sebelumnya karena teman saya ini sangat ekspresif dan sangat, ya kalian nilai sendiri lah nanti ya. Please welcome Syifa Husnaini. Halo. Hai. Ini sebenarnya nggak boleh begini ya bentuknya. Boleh sih. Ini duduknya tegang ya. Iya tegangnya kok. Ada apa ini? Boleh. Ada apa ini Kadek main ke rumah ini? Iya, makasih loh. Ini namanya Syifa, gengs. Kita lagi main sama Syifa kan, sambil ketemu sama Hamzah tadi. Iya, happy banget. Makasih Onti. Stop. Nah, jadi hari ini kita mau girls talk sambil mau belajar banyak lah dari Syifa. Nah, sebenarnya kita tuh sahabatan dari kuliah, tapi uniknya adalah kita benar-benar beda banget sebenarnya. Kayak kita agamanya sama-sama taat dengan agama masing-masing kan? Mungkin beda tapi sama ya. Iya. Backgroundnya sama-sama taat tapi beda kepercayaan aja. Tapi kita sama-sama menangkap value yang baik-baiknya lah. Ini lucu banget deh ketemu Kadek ini. Sekali ketemu langsung produktif ya. Ya, harus produktif ya guys. Kita memanfaatkan waktu bermain dan ngobrol-ngobrol bareng. Soalnya ya, gue tuh ngerasa kayak Syifa ini sebenarnya banyak juga yang bisa kita ambil lah nilai-nilainya gitu. Nah, sebelumnya gue akan banyak nanya soal pernikahan secara ta'aruf ya. Nah, jadi kan Syifa ini sebenarnya udah lama gak ketemu, terus gue lihat prosesnya sekarang lo kayak ke hijrah gitu ya, ke arah yang lebih baik ya. Coba ceritain dong Ci, lo kayak gimana? Kalau dibilang hijrah ke arah yang lebih baik, iya. Tapi kalau dimulainya dari mana, nggak inget sih kapan. Cuman kayak dari dulu tuh pengen jadi orang yang lebih baik. Tapi kan kalau misalnya orang yang jadi lebih baik itu kita manusia biasa ya, keimanan pun naik turun gitu. Ya udah deh, secara kalau dipikir-pikir mungkin apa dulu ya yang harus gue benahi. Ya gue mikirnya mungkin dari segi penampilan dulu deh dibenahi. Mungkin tadinya yang kerudungnya nggak menutup dada, gue mulai tutup dada. Itu termasuk proses yang lebih baik gitu. Kalau misalnya di Islam tuh semakin kita tuh menutup itu semakin baik gitu. Semakin kayak kerudungnya diperpanjang, yang tidak mengecap badan, itu tuh justru bagus gitu. Kalau di Islam gitu. Berarti step pertama itu adalah dari pakaian dulu ya, dari penampilan gitu. Terus Ci. Tapi nggak ada jaminan juga kalau misalnya dengan penampilan seperti ini kita tuh masih jadi orang yang banyak kurangnya. Ya pastilah akan seperti itu. Setiap hari berproses gitu. Bertahap ya. Dan nggak ada tuh kayak misalnya kerudung panjang tapi misalnya masih bla 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 gitu. Itu sih sebenarnya itu mungkin dia sedang berusaha juga untuk menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Jadi formal. Nah Ci, lu kan banyak cerita tuh tentang proses pernikahan lu yang kayaknya panjang gitu lah ya. Dan prosesnya tuh melalui ta'aruf ya Ci ya? Iya, sebenarnya ta'aruf itu kan bukannya, gue nggak tahu sih persepsi yang sekarang itu kayak sama nggak kayak yang dulu. Nah mungkin ya Ci ya. Kan gue nih sebagai orang awam nih ya, kayak misalnya mikir ta'aruf itu kayak dijodohin atau kayak kita nikah sama orang yang nggak kita kenal gitu. Nah sebenarnya ta'aruf itu apa sih? Definisi lo deh ta'aruf. Definisi ta'aruf. Ta'aruf itu sebenarnya kalau dari bahasa Arab kalau dipotong jadinya arafah. Arafah itu kan memulai perkenalan ya, seingat gue itu. Ya jatuhnya kan perkenalan ya. Ta'aruf tuh kayak gue sama lo nih ta'aruf, perkenalan, ta'aruf setiap hari. Mulai temenan ya ta'arufan gitu. Jadi casual aja gitu. Sebenarnya
bahasanya aja karena bahasa Arab, jadi kesannya kayak gimana. Tapi mungkin ada teknis-teknis yang perlu diketahui untuk ta'aruf menuju pernikahan gitu. Oh, jadi ta'aruf dan ta'aruf menuju pernikahan itu beda ya, Ci? Beda. Ta'arufnya apa? Ta'aruf pertemanan. Nih sekarang gue sama lu setiap hari ta'aruf. Ya lu kan berproses juga. Gue mau kenal lo lagi dong, Ci. Apa sih ini lo gitu. Oke. Gitu. Kalau misalnya sama pasangan, gue mau merit nih, gue mau ta'aruf deh. Ta'aruf sama seseorang, perkenalan sama seseorang. Tapi di situ Islam sangat detail gitu. Sangat berhati-hati untuk proses ini. Karena ini proses yang proses baru gitu. Nggak bisa sembarangan gitu. Nah, makanya si Islam ini menjaga gitu. Ada aturan-aturannya, benar. Apa sih bedanya ta'aruf sama pacaran syariah atau cuman sekedar kenalan biasa gitu? Nah, di mana garis batasnya antara ta'aruf dan pacaran syariah? Kalau ta'aruf sama pacaran syariah itu pasti jelas beda. Dan nggak ada di Islam itu pacaran syariah. Nggak ada ya? Nggak ada kata pacaran berarti ya? Nggak ada. Pacaran syariah tuh nggak ada. Kalau kata orang, nggak pegangan tangan, tapi ketemuan, tapi curhat-curhatan. Itu part dari boundariesnya si ta'aruf. Maksudnya gimana? Nggak boleh? Nggak boleh. Kalau ta'aruf, ya dia pertama mungkin ada syaratnya kayak dia punya CV, dia punya perantara. Perantaranya siapa? Entah temennya, entah mentornya, entah ustadznya. Terus udah gitu dia ketika berkomunikasi pun sesuai sama kebutuhannya gitu. Misalnya bikin grup di WhatsApp gitu untuk nanya sesuatu yang dikhawatirkan dan disertai dengan sholat istikharah, berdoa gitu. Kayak gitu sih syarat-syaratnya. Terus menjaga ya nggak ada yang kayak bilang kangen, itu udah part dari pacaran. Terus ketemu rame tapi berduaan, itu juga termasuk pacaran. Tapi kalau misalnya ta'aruf ya bener-bener dia ngejaga si perempuannya dan ngejaga juga si laki-lakinya biar nanti prosesnya itu diberkahi sama Allah gitu. Menarik. Berarti ya kan gue dengerin nih pertama kali kita bikin CV gitu ya. Nah CV-nya tuh isinya apa sih, Chef? Idealnya CV-nya isinya kayak background pendidikan, background keluarga, sifat, terus lahir, sekolah, riwayat penyakit, semua ditransparasi, kerja, terus pengalaman kerja, semua sedetail mungkin. Oh, menarik. Sedetail mungkin. Jadi kita pas ketemu ada part. Jadi kalau di ta'aruf itu ada beberapa part ya. Ada pertama dia cek CV dulu. Kalau CV-nya ternyata oke nih, oke nazor. Nazor tuh kayak tatap muka. Bahkan yang nikop pun boleh untuk membuka mukanya, tapi dengan satu syarat dia memang mau ta'aruf, nggak bisa asal-asalan ya, nggak bisa cuman kayak mau buka ini enggak kayak gitu, ada syaratnya. Jadi memang ada mahramnya juga, dia bawa mahramnya, nggak bisa asal-asalan, semua harus penuh dengan kehati-hatian gitu, karena kan buat ngehindarin fitnah dan mau pernikahan itu kalau di Islam semakin dia dijaga semakin berkah, tapi kadang prosesnya tuh suka ini loh, caranya suka ekstrim juga ya. Apalagi sekarang di era yang bukan era di zaman Nabi ya. Oh, habis lihat CV langsung percaya. Itu juga nggak bisa. Iya kan, soalnya bisa aja dikarang-karang kan CV-nya. Terus juga pernikahan tuh jangan kayak ngebayangin kayak di film-film lah. Di ayat-ayat cinta gitu ketemu Fahri gitu. Nggak bisa juga ya, karena nggak seindah itu dan prosesnya juga nggak semulus itu gitu. Proses ta'aruf itu. Iya, kelihatannya mungkin CV abis gitu ngasih, abis gitu ketemu, abis gitu orang tua cocok. Nggak semudah itu. Itu akan ada kendala, struggle yang lain. Kalaupun seandainya itu mulus, setelah menikah pun akan ada struggle lagi. Itu kan kita hanya memilih masalah mana yang kita mampu jalani gitu. Oke. Nah, Ci, sebelum sampai sana ya, kan di awal-awal pertama kita mendapatkan CV dari calon nih berarti kan. Nah, gimana cara kita memvalidasi CV itu valid apa enggak? Kan kayak lo bilang tadi, kita nggak tahu nih, orang bisa aja ngarang, orang bisa aja nggak jujur gitu. Nah, gimana sih caranya? Intinya sih tadi gue mau nambahin si pacaran ta'aruf dan pacaran syariah sama ta'aruf. Kalau
ta'aruf itu dia menjaga niat, menjaga batasan. Kalau pacaran syariah itu hati-hati suka kebablasan. Oh. Jadi hati-hati kebablasan itu yang sering terjadi gitu. Ya kita manusia biasa, kita juga nggak bisa sesuai sama idealnya. Tapi ketika kita aware, ketika kita sadar bahwa batasan itu sudah terlewat, kita boleh balik lagi, mundur lagi. Apa yang salah dari proses kita gitu? Apa batasan yang dianggap berlebihan di proses ta'aruf ini? Sebenarnya ta'aruf itu secara yang Islam ya, dia menjaga hati banget sih. Karena menjaga hati kita biar kita tuh bisa memikir gini. Orang kalau udah kena hati itu maaf ya, tai kucing pun bisa jadi coklat. Bucin ya kan? Jadinya. Nah, tapi kalau apalagi kita, lo ya. Iya, aduh gimana ya? Kita tuh perempuan gampang banget kalau misalnya udah suka, ya udahlah itu mah bisa ini gitu ya. Semuanya pakai rasa ya, Semua pakai rasa. Logikanya udah bye. Iya, tapi ketika si ta'aruf ini hadir gitu di kita bisa ngerem. Bahkan yang katanya si paling bisa ngerem itu jadi nggak bisa ngerem juga kan. Itu aja tuh udah alhamdulillah ada yang ngasih batasan. Coba kalau nggak ada aturan-aturan ini gitu loh. Kayak ini bagian dari awareness sih menurut gue. Bukan buat jadi hal yang judgmental gitu. Kalau judgmental kan kayak, lo nggak sesuai sama yang seharusnya nih gitu. Nggak gitu. Itu bagian dari muhasabah buat ke diri kita. Untuk merefleksi diri ke diri kita. Apakah ta'aruf yang sudah kita lakukan itu benar atau belum gitu. Kadang kita ta'aruf tapi kayak, udahlah misalnya dia suka mukul gitu, ya udahlah gue udah suka gitu, udah cocok, backgroundnya ini lah, berarti dia ada yang salah nih di dalam proses ta'arufnya. Harus dimuhasabah, harus dipikirkan lagi, harus direfleksi lagi, apa sih yang salah sebenarnya. Misalnya kebanyakan sekarang kalau perempuan dia mau kondo gitu ya. Ada yang bilang gitu, tapi kan dia judging itu mau kondo misalnya tahu dari mana, terus mau kondo tapi masih mau juga dijalanin, itu berarti ada ta'aruf yang salah gitu. Kenapa masih mau dijalanin? Berarti kan ada yang terbawa perasaan. Nah si ta'aruf ini, ya Islam ini menjaga yang kayak gitu-gitu tuh. Tujuannya itu biar nggak kebablasan. Ketika udah kebablasan, kita nggak bisa mikir jernih. Kita mikirnya pakai hati jadinya. Kebablasannya jadi kayak enggak kok. Gini gitu, kayaknya ini deh, karena udah pakai hati. Tapi kalau udah di logika, ini di CV-nya gini, tapi kok dia begini. Nah itu kan masih bisa mikir ya. Itu yang mengelola itu, yang apa namanya, melihat potensi-potensi masalah itu tuh kita sendiri, atau ada satu tim yang bisa ngecek terus nih masih batasan wajar nggak sih atau enggak gitu? Enggak, kita sendiri. Ya? Semua itu dari kita, mau nggak? Kalau nggak mau ya nggak bisa jalan. Kalaupun ada orang lain yang menjaga yang katanya si perantara ini, ya walau alam kita nggak ada yang tahu. Tahu-taunya dia bisa diem-diem di belakang kita atau gimana, kan kita nggak ada yang tahu. Iya. Menarik sih, Ci. Iya, karena emang setipis itu sih ininya, aturan-aturannya, fitnahnya gitu ya. Karena dia ta'aruf tapi begini, ada ta'aruf tapi begini, tapi begitu. Ya memang standarnya ngambilnya dari mana? Kalau standarnya ngambil dari aturan Al-Quran dan Sunnah, dari Islam, dari kitabnya dia, ya pasti lancar gitu. Tapi lagi-lagi disclaimer, setelah ta'aruf ada yang namanya pernikahan. Jangan tiba-tiba di akhir menyesal ketika setelah ta'aruf terus nikah, terus ketemu sifat buruknya, kenapa nggak ada di ta'aruf? Kenapa pas di ta'aruf nggak kayak gini, tapi pas nikah kok begini? Oh, I see. Ya. Jangan questioning sama ta'arufnya. Ta'arufnya mungkin udah benar, mungkin setelah menikah itu ujiannya. Gitu. Itu part ta'aruf itu berarti kamu udah ngambil keberkahannya di situ, tapi mungkin di menikahnya kamu ujiannya di situ. Ngerti. Seenggaknya kita ta'aruf itu startnya dari yang bener lah ya. Iya. Nah, lagi pula juga kalaupun pacaran setelah menikah tuh kan pasti banyak juga hal-hal baru kok di pasangan kita, mau itu ta'aruf, mau kita pacaran juga. Iya, benar banget. Pas nikah kan baru kebuka. Iya, benar banget kita kan. Benar banget. Ya bayangin aja 24/7 bareng sama orang yang sama setiap hari, satu rumah, itu lagi mukanya. Terus kebiasaannya, baik buruknya,
Ya tapi mendingan struggle di awal, tahu dari awal dia itu seperti apa gitu, daripada nanti di akhir tuh shock-shocknya beda lagi ya. Tunggu, tapi lu sendiri pernah melakukan berapa kali ta'aruf, Syif? Ada nggak? Ada beberapa kali atau memang langsung ketemu nih sama suami? Berkali-kali ya. Oh ya? Pasti. Kan kalau di keluarga kan emang ta'aruf itu hal yang nggak tabu ya. Balik lagi kalau gue itu dari keluarga yang mungkin dibilang lumayan apa ya? Mungkin dari keluarga yang lumayan paham agama. Jadi ya ta'aruf ya kayak gini sih bahasa santainya kalau di keluarga gue tuh kayak Syif, mama ada ini, mama ada temen nih mau dikenalin, orangnya gini-gini, anaknya dari sini, kayak gini-gini, Syifa mau ketemu nggak? Kayak gitu. Itu udah bagian dari ta'aruf. Tapi kan mama yang kenalin, gimana Syif, suka nggak? Gitu kan, habis ketemu udah ngobrol, Syifa suka nggak? Oh nggak suka ya udah gitu, kayak gitu. Jadi ya bukannya kayak beli kucing dalam karung ya, ta'aruf itu jangan disangka-sangka ketemu terus abis gitu kawin gitu ya, nggak gitu. Ya kan kita mikirnya kayak ya dijodohin aja gitu kan, maksudnya kita belum perkenalan, belum ngobrol. Kalau gimana tuh caranya? Iya, kalau bahasa ringannya sih kayak ketemu aja zingnya gitu. Kayak misalnya lo ketemu sama suami lo sekarang nih Ci, ya mungkin di awal kayaknya gue serak nih sama nih orang, walaupun sebenarnya juga gue belum kenal banget sih, tapi boleh nih buat get to know more gitu. Oke. Ya kan kalau misalnya kayak gue gini, ya gue nggak serak sama dia gitu, ya gue ngomong sama mama gitu, gue nggak serak gitu. Jadi kita bebas untuk nggak setuju, bebas, jangan juga jadi pemaksaan ya, karena kan yang menjalani nanti kita gitu, bukan orang tua atau bukan teman. Jangan juga judging, kalau nggak suka sih padahal dia udah soleh, dia udah baik. Itu kan balik lagi ya, zingnya, hatinya tuh dapet nggak, feelnya dapet nggak gitu kan. Oke, emang berarti ada yang kayak dijudge juga ya? Dijudge, ada kok. Gue udah ngenalin nih, backgroundnya bagus. Ini biasanya dari teman ke teman nih, biasanya jadi personal banget. Gue udah ngenalin, cara ngomongnya bagus, sopan, kerjanya bagus. Kok lu masih nggak mau? Lu tuh terlalu picky deh. Nah, yang kayak gitu-gitu kan kita nggak bisa ngejudge orang ya. Kita nggak tahu apa yang sudah dilewati sama dia sehingga dia jadinya mungkin lebih mudah tidak percaya sama proses dia gitu. Dan nggak apa-apa, itu proses dia. Hargai aja kalau dia emang nggak serak. Ya kalaupun mau bantu, nothing tulus aja sih, bantu aja. Jangan sampai kayak jadinya gue udah bantu lo, gue capek terserah gitu ya udah. Jangan kayak gitu juga. Tolong ya temannya Syifa sadar diri ya. Natar meja. Tidak, aku tidak terima gitu. Tapi menarik sih kayak tapi gue setuju sih, kayak kita ketemu pasangan kita gitu ya, kita pasti akan punya gut feeling gitu loh. Kayak ada feeling kayaknya dia suami gue deh gitu, padahal nggak pernah ketemu, nggak pernah apa gitu ya kan. Ya gue ngerti sih maksud lo ya. Jadi kayak menarik juga sih, kayak gue ya bahkan ya ketemu sama laki gue itu keluarga gue dulu yang kenal daripada gue. Iya, lo kan lagi di titik pasrah juga kan, kayak di titik pasrah, berarti gue udah capek gitu kan. Terus akhirnya ya malah pasangan gue ketemu keluarga gue, baru ketemu gue. Jadi kan soalnya kayak, tapi bicara tentang kadek itu emang dia tuh udah di titik capek banget loh. Gue tahu proses dia ya, jadi kayak oh my god, itu beneran gue kaget sih, dia ta'aruf loh beneran, tapi versi Bali ya. Iya, versi sebenarnya pasrah ya. Ya kan, kalau kemarin yang gue dengar ceritanya itu, lu tuh ngomong sama gue cerita, iya Ci, gue tuh pas Dwi ngomong kayak gitu, ya udah lo langsung ketemu aja sama papa. Ya kan, itu ta'aruf Ci kalau di Islam. Gue kaget juga sih kayak. Bahkan orang-orang Muslim nggak berani, orang-orang Islam juga ada yang berani, ada yang enggak untuk mulai kayak lu gitu. Cuman kalau lu kan kayak udah deh, gue udah percaya aja sama yang di atas gitu kan. Mau bentuknya nanti kayak apa, ya ketemu aja dulu sama bokap gue gitu kan. Ya kayak misalnya mau kenalan, oh yaudah datang aja ketemu keluarga gue dulu deh gitu. Nah kalau ini kalau kita tuh kadang malah nge-switch dulu, kita dulu maju, baru mama papa, padahal sebenarnya yang bener sih itu ya. agak lucu sih. Itu menarik. Oh berarti nggak ada paksaan untuk kita jadi apa enggak sama yang direkomendasikan gitu ya. Dan pun kalau misalnya nggak jadi juga nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Bahkan ada kok yang udah mau akad nikah nggak jadi. Oh ya? Oh iya, banyak. Dan karena itu lagi katanya Ustadz, gue pernah dengar di satu kajian, kita tuh jangan kepedean sama proses ta'aruf kita gitu. Kadang kita tuh berproses, misalnya
Hamin 3 bulan kita cocok. Udah DP gedung, udah pakai apalah semua, udah dipersiapkan secara teknikal. Tapi ternyata secara hati dan doa tidak dibersamai. Nah, pada akhirnya kita jangan juga akhirnya tidak percaya sama takdir. Kalau pada akhirnya Allah bilangnya dia bukan jodoh lo, ya pasti mau Hamin 1 juga kalau bukan ya bukan gitu. Ya. Tapi juga jangan akhirnya nyalahin gitu. Gue udah benerin prosesnya tapi kenapa nggak jadi? Ya nggak jodoh ya. Bisa jadi lo lagi dijaga sama caranya Allah gitu untuk untuk mungkin entah si suaminya ada apa, lo ada apa yang akhirnya nggak bisa ketemu. Mungkin itu yang terbaik gitu loh. Harus banyak-banyak husnuzon dan positive thinking sih sama proses itu. Iya, dan benar sih, setuju sih, banyak percaya aja sama Tuhan ya, Chif ya. Kayak misalnya mungkin nggak jadi karena ada proses pembelajaran gitu kan, atau mungkin tidak jodoh, segala macam. Jodoh tuh umur-umuran juga kan. Iya. Kadang ada yang udah nikah terus bisa bercerai, ada yang akhirnya meninggal, akhirnya beda sehari 2 hari, jodoh sehidup semati, jodoh til jannah ya kalau kata orang muslim. Ada juga yang mungkin setelah meninggal terus menikah lagi gitu kan, itu kan umur-umuran, dan itu sangat disayangkan kalau nggak dibersamai sama iman, nggak dibersamai sama Tuhan, sama Allah gitu, nggak dibersamai sama itu tuh benar-benar sayang banget, karena kita niatnya apa dulu mau nikah gitu. Gue agak takut sih sebenarnya ngomong ini, tapi kita setiap hari selalu meluruskan niat loh. Bener sih. Iya, sampai udah nikah aja kan kita setiap hari ya. Sih. Kayak aduh, adalah Reok Ponorogo. Istri-istri ini. Enggak ya, Syifa doang ya. Masa? Aduh, ini boleh di-cut ya? Di-cut ya, aduh. Tolong ya. Nah, Ci, gue mau nanya lagi nih. Kan kalau misalnya kita ngelihat CV gitu ya, ada nggak sih isinya itu kayak visi misi kita beserta dengan ya aib kita dan apa adanya kita, apa gimana? Apa ada yang difilter sebenarnya? CV itu tujuannya buat apa sih sebenarnya? Pertama, tujuannya untuk efisiensi juga. Jadi kalau prosesnya semakin lama, pasti udah kebawa hati juga ya. Semakin lama kenal, yang terlalu lama mendayu-dayu gitu, jadinya nggak tek-tek-tek gitu kan. Tapi tergesa-gesa juga nggak boleh di dalam Islam gitu. Jadi tetap harus hati-hati. Kita tuh mengutamakan kehati-hatian. Nah, CV ini itu lagi ya, gue bukan, ini POV gue, ini lagi-lagi opini ya, bukan berdasarkan ta'aruf yang ideal. Kalau dari gue memang tidak menyerahkan CV karena cara gue tuh mengenal orang tidak lewat CV. Tapi kalau memang dari CV, kita nggak boleh buru-buru percaya. Kita harus tetap tabayun kalau bahasa di Islam itu. Apa tuh? Tabayun itu tetap harus bahasanya tuh tetap harus tanya lagi sama orangnya langsung, tetap harus ngobrol lagi sama orangnya langsung. Bener nggak sih yang di CV itu bener katanya jarang marah, kentutnya nggak bau. Coba bikin dia kentut dulu. Kalau lu nulis di CV lo jarang marah, sumpah gue tuntut. Tolong Ponorogo ini. Iya, jadi kayak itu dikoreksi lagi, di cross check lagi. Oh, cross check bahasanya. Tabayun tuh cross check, kayak lo pastiin kalau itu bukan bohong, kalau itu bukan fitnah. Even itu dari tetangga lu, katanya dia baik, katanya dia juga mungkin sama orang itu nggak baik atau seperti apa, itu nggak bisa jamin. Harus tetap cross check ke orangnya langsung. Harus pastikan kalau dia betul-betul seperti itu. Tapi kalau mau benar-benar valid, cari orang yang paling sering berkomunikasi sama dia. Siapa paling contohnya? Deket. Kayak keluarga, abang, kakak, adik, sahabat, teman kantor yang sering ketemu sama dia, sering dan tanda kutip dia deket banget gitu. Tapi kadang kan, kadang kita trust issue ya, ada orang yang baik gitu. Tapi kan ada orang yang kayak cuman ya pasti nggak enak lah untuk ngomong yang jelek-jelek kan. Nah itu tuh gimana cara verifikasinya? Kita verifikasi sama yang di atas. Itu yang paling powerful. Kita istikharah itu yang paling powerful. Oh, yang sholat istikharah ya? Iya. Kayak gimana sih itu prosesnya, Ci? Prosesnya itu sholat 2 rakaat. Itu sholat sunnah sebenarnya. Tapi kebanyakan orang yang istikharah itu katanya kalau mustajab di tahajud. Di waktu-waktu sepertiga malam. Jadi sebelum jam-jam subuh, kayak sekitar jam 3 pagi, bangun pagi, doa, dan lurusin niat sih.
karena niat itu sama aja kayak energi gitu loh. Kayak lo narik energi orang yang niatnya sama kayak lo pengen nikah, lo pengen tenang, lo pengen jadi hidup yang lebih baik, lo pengen berproses dengan orang yang lebih baik, lo pengen punya keluarga yang baik, dan ntar lo pun akan attract gitu loh orang-orang itu. Kayak frekuensi juga ya? Iya, lagi-lagi itu kan ya emang ada vibrasi yang sama. Kayak misalnya gue nih lagi pengen jadi orang yang lebih baik, ya nggak tahu ya, mudah-mudahan ketemu lo bisa jadi orang yang juga sama-sama mendukung untuk jadi lebih baik gitu. Saling support ya? Iya, saling negor, saling introspeksi, apa sih yang salah di gue gitu kan. Itu aja udah bagian dari energi kan. Kalau di gue kayak gitu sih, gue percaya sih. Oke. Nah tadi yang kayak aib gitu ya, boleh nggak sih kita tulis di dalam CV? Enggak sih. Oh gitu ya, malah Enggak. kita harus bener-bener nggak tahu masa lalu pasangan masing-masing atau gimana? Better enggak, karena masa lalu itu kan bagian dari proses kehidupan, pelajaran kehidupan. Ada yang mungkin seandainya dia masa lalunya nggak bener, tapi ternyata dia sudah berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Terus dia buka lagi lah ke orang, itu kan sama aja kayak lu kayak ngorek luka lama gitu. Ngapain? Toh juga lu udah berusaha untuk jadi lebih baik, udah menjadi orang yang benar-benar sungguh-sungguh untuk jadi lebih baik ya, bukan orang yang nutupin sama sungguh-sungguh untuk jadi lebih baik tuh beda ya. Iya. Jadi kayak kalau emang lu udah jadi orang yang lebih baik ya pasti harusnya enggak sampai apa harus dibuka detail. Oh, gue pernah misalnya ya, amit-amit nauzubillahi min zalik ya. Misalnya kayak narkoba. Ya gitu. Misalnya dulu SMA pernah narkoba. Ya emang ya udah ya kenapa? dan lagi pula kita kan mau jualan diri, ngapain kita nulis aib kita kan? Tapi kekurangan sama aib tuh beda. Kekurangan misalnya nih si Reok Ponorogo gitu. Ya udah kekurangan, mudah marah sedikit gitu ya. Sedikitnya nanti ya di bold ya. Sedikit. Okay. Mudah marah, atau misalnya kekurangannya misalnya malas olahraga gitu. Kekurangannya lagi ya apalah ya. Ya misal nggak bisa tidur cepat, itu bagian dari kekurangan kan. Tidur malam itu kan bagian dari kekurangan. Itu boleh, tapi kalau misalnya kayak hal-hal yang sangat mendetail dan hal-hal yang sangat personal yang lu udah tutup dan kubur rapat-rapat, sebaiknya tidak perlu diceritakan gitu. Karena itu jadinya nanti di depan jadi ujian. Jadi misalnya kayak pas tahu aib nih, kebahas lagi di rumah tangga, namanya jin dasim itu selalu bertindak ya di sebuah pernikahan. Itu pasti kamu kan pernah ini dulu gitu. Apalagi kita perempuan suka bahas-bahas masa lalu. Jadi kayak nggak perlu tahu sih. Sebenarnya aturannya tepat juga ya untuk perempuan biar nggak overthinking kan. Iya, betul. Ngerti. Oh, jadi beda ya antara menutupi aib dan menulis kekurangan. Karena kalau kekurangan kan kita pasti jadi lebih mengerti satu sama lain sama pasangan. Tapi kalau aib ya udahlah, itu kan udah masa lalu dan nggak perlu dibahas juga. Iya. Apalagi udah menuju yang lebih baik lagi kan, udah hijrah gitu ya, better nggak usah ya. Oke. Tapi kalau ternyata nih Ci, di depan aib itu terbuka. Ya. Ya kan? Itu gimana? Kalau di gue pribadi itu bagian dari ujian pernikahan. Oh, itu namanya ujian pernikahan. Iya, misalnya ada seseorang yang kasih tahu ke istri atau ke suami aibnya gitu ya. Dulu dia begini. Terus si istri misalnya shock, apa gitu. Terus konfirmasi ke suami dan itu benar. Ya itu bagian dari ujian aja sih. Ujian bagaimana mereka mau menyikapi sebuah ujian pernikahan gitu. Oke. Nah, Ji, kalau misalnya nih ya, selama proses ta'aruf itu kita boleh ngobrol langsung atau harus ada perantara? Boleh berduaan nggak sih kita ngobrolnya gitu? Tapi aman aja gitu. Kalau waktu kemarin, ini POV gue karena ini berdasarkan pengalaman gue lagi ya. Iya. Gue waktu itu dikenalin sama suami itu pas sama kakak dan abang. Jadi memang posisinya di restoran, ada kakak, ada abang. Tapi abang sama kakak mejanya beda di sebelah kita. Bukan tujuannya mereka tuh bukan buat kita mau berdua-berduaan, bukan. Tapi tujuannya untuk biar ada, misalnya ada pembahasan hal-hal personal yang nggak mau didengerin sama gue atau maksudnya sama kakak-kakak gue, atau mungkin nanti disampaikannya lewat gue, itu bisa lebih nyaman buat satu sama lain gitu.
kayak biar lebih casual aja sih, karena kadang kalau kita yang formal banget juga kelihatannya kayak mau interview kerja ya. Cuman kalau misalnya ya semua balik ke masing-masing sih maunya kayak gimana. Kalau gue pribadi memang, dan kakak-kakak udah sempet gue omongin juga, ini gue pribadi, ini permintaan gue untuk boleh nggak kalau gue make it casual aja gitu, jangan sampai kayak formal banget, karena nanti gue jadinya kayak kaku gitu loh, dan dianya juga jadi kaku gitu. Nah mungkin ada juga yang enggak lah, gue bisa kok kayak gitu, bisa jadi diri gue, kalau ada perantara pun malah lebih santai kalau ada perantara. Ada kan yang kayak juga gitu, jadi yang canggung kalau berduaan. Iya, beda-beda personality, beda-beda kebutuhan, itu balik lagi kita kenal diri kita tuh sampai mana gitu. Bocor nggak sih? Nggak apa-apa. Oh berarti menarik ya Ci, kalau misalnya lu sendiri berarti lebih kayak cari sweet spot ya, cari titik tengahnya, misalnya kayak proses ta'aruf tapi disesuaikan dengan personality lu yang lebih suka kenal secara casual gitu, tapi tetap di dalam batasan gitu ya. Oh menarik. Nah terus gimana akhirnya lu menikah dengan pasangan gitu? Apakah dengan proses ta'aruf yang panjang kah, atau ya kayak udah yakin habis itu nikah? Itu prosesnya panjang, lagi-lagi kan nggak ada limit ya, nggak ada time limit, tapi ada tujuan gitu. Prosesnya panjang. Lagi-lagi kalau ta'aruf itu kan jangan kayak ini ya, jangan menghayal kayak di film-film udah cocok, terus keluarga oke, terus langsung nikah. Mungkin ada yang akhirnya ideal seperti itu, tapi mungkin juga ada yang prosesnya tidak ideal, butuh usaha, butuh doa yang lebih banyak, butuh pasti untuk gini, butuh memastikan lebih banyak, butuh memastikan data lebih banyak bahwa orang tersebut layak untuk dinikahi gitu. Mungkin itu proses gue panjang karena emang gue butuh data lagi, dia pun butuh data lagi, apakah cross check lagi, apakah emang sesuai, butuh ups and down lagi, butuh ketemu lagi yang lain dulu, terus akhirnya butuh kayak gitu sih prosesnya. Jadi kayak ya balik lagi itu pokoknya kalau udah proses ta'aruf tuh udah itu proses yang berat dengan fase yang berbeda sih. Karena sebenarnya males juga sih ketemu orang terus gitu, kayak aduh ini kapan sih ketemu jodoh gue. Ada juga ya yang kayak gitu fasenya gue, tapi kayak pada akhirnya ya udahlah gitu, akhirnya aduh pusing banget ya gini ketemu lagi orang, tapi ini udah cocok tapi begini, yang ini nggak cocok tapi begini, ada tapi itu yang kayak tapi itu kan selalu ada ya, dan harus ada orang yang mau dikenalin nggak sama ini, itu udah sampai di fase capek juga gitu loh. Iya, ada lah fase yang kayak mau nggak gue kenalin sama ini, kok belum sih lo cantik tapi belum nikah, itu ada, itu fase capek tuh ada, bukan fase marah, tapi kayak ya udah kayak gitu, iya belum. Kalau ya belum, tapi kalau ya udah kayak ya Allah tuh gampang banget lah, tinggal ngebalikin tangan aja sekali gitu, kayak gitu sih. Wow, menarik sih. Tapi Ci, menarik deh dengan adanya ta'aruf itu ya, sebenarnya menurut gue tuh kayak bagus banget sih untuk ngerem ya pergaulan zaman sekarang juga kan. Kayak ya sebenarnya lebih bagus, lebih jelas gitu ya, dengan pasangan yang lebih jelas, kita mau pacaran yang serius atau mau menikah yang serius. Dengan ta'aruf itu kan kita bisa kayak nge-tracing semua hal kan sebenarnya. Dan itu sebenarnya kita nggak dapat saat pacaran secara biasa gitu ya. Menarik. Nah, menurut lu ya, setelah lu menjalankan ta'aruf nih ya, dan lu akhirnya menikah gitu. Nah, menurut lu sebenarnya recommended banget atau enggak sih proses ta'aruf itu? Kalau gue bilang gue recommended banget. Karena ketika kita memilih untuk ta'aruf, kita sama-sama memilih untuk ke arah yang lebih serius. Nah, menurut lo, recommend gak sih buat teman-teman yang lain yang ingin menjalankan ta'aruf untuk menikah? Gue pribadi, gue sih rekomen banget sih, karena ini proses yang murni penuh dengan kehati-hatian sih. Tanda kutip, lo juga harus tetap pinter untuk ngefilter orang yang ingin lo ajak ta'aruf gitu. Dengan siapa yang lo, misalnya gini, ada sekarang tuh macam-macam ya jenis ta'aruf tuh, ada ta'aruf online. Oh ya? Iya, ada websitenya. Website ta'aruf? Ada proses, kalau kalian buka tuh rumaisyo.com, Ustadz Khalid juga ngebuka tuh, apa ya namanya lupa. Pokoknya banyak lah beberapa ustadz-ustadz yang buka juga untuk proses ta'aruf secara online. Tapi itu online pun buka CV, habis gitu ntar ada pertemuannya. Cuman
Kalau gue sih rekomendasiinnya lebih ke kenal dari teman, ta'aruf deh gitu kalau gue, karena gue lebih tenang. Karena siapa nih yang mau kenalin gue gitu. Tapi kalau misalnya ternyata lo berada di lingkungan yang belum ada yang pemahaman tentang ta'aruf terlalu gimana ya, lo belum ada pemahaman tentang ta'aruf yang gimana-gimana di lingkungan yang seperti itu, gue prefer lo coba di online, tapi tetap harus hati-hati, perhatikan dulu orangnya, perkenalannya pun jangan dibatasin harus 3 bulan nikah, nggak bisa ya. Itu tetap, kita hidup itu di zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan apa ya, kepalsuan. Semua bisa di-fake-in ya. Iya, jadi semua tetap harus hati-hati. Even juga kalau dari temen pun tetap harus hati-hati dan kasih apa ya, limit yang panjang. Kalau belum yakin jangan paksain gitu. Kalau belum rasanya belum tepat, jangan mendingan tunda gitu. Mendingan ketunda daripada lo buru-buru tapi akhirnya jadi gegabah gitu. Karena Islam kan nggak ngajarin tergesa-gesa, tapi kehati-hatian itu yang paling penting. Gitu. Kayak misalnya ternyata ta'aruf itu benar-benar proses perkenalan yang disistemasi secara tepat gitu ya. Kayak misalnya kayak penuh dengan kehati-hatian, nggak kayak main asal nikah aja, nggak kayak asal main beli kucing dalam karung yang kayak lo bilang tadi. Nah, Ci, ini terakhir nih ya. Ada nggak sih kayak pemahaman tentang ta'aruf yang pingin lo luruskan? Ya itu sih, kalau pada umumnya kan ta'aruf itu dibilangnya beli kucing dalam karung gitu kan. Itu enggak sih. Kayak dijodohin gitu kayak kan. Dijodohin kayak di zaman dahulu kala gitu ya. Katanya kan kalau dijodohin kayak kamu harus suka sama dia atau ini segala macam. Ini enggak ada asas keuntungan apapun. Ini keuntungan buat diri lo sendiri. Lo nggak rugi waktu, lo nggak rugi tenaga, lo nggak rugi hati. Tapi lo tahu tujuan lo mau apa gitu. Meminimalisir trauma-trauma ya. Tapi ya lagi-lagi nggak semulus itu kok. Ta'aruf itu juga ada lika-likunya, juga ada capek-capeknya. Kok nggak ketemu-ketemu, kok udah coba sebar CV tapi nggak ada yang cocok. Ketika udah ketemu pun ternyata nggak ada yang cocok. Terus ternyata udah cocok, terus hambatan di jarak kah, di orang tua, di value-value keluarga. Dan itu sebenarnya selama itu ada uzur-uzur yang syaratnya itu nggak syar'i, itu masih bisa diikhtiarin. Jadi kalau misalnya seumpama misalnya cuman value-value ringan yang bukan menyangkut paut tentang agama gitu, yang sensitif gitu, itu mah bisa diikhtiarkan, bisa dibicarakan gitu. Tergantung sih apa akar masalahnya, dan harus tetap ditanya sih sama ahli ilmu ya, yang kayak yang udah tahu aturan-aturannya seperti apa, dan lagi-lagi bertanya ke diri sendiri sih. Ketika lo bertanya ke diri sendiri, artinya kan lo juga sedang berproses untuk mengenal diri kan. Itu sebenarnya proses ta'aruf itu sebenarnya proses juga untuk kita mengenal diri sih, bukan mengenal pasangan kita. Proses kita mau apa ya? Kita butuhnya apa? Kita butuh apa? Karena bukan mau nikah kan, bukan pengen karena suka, bukan, tapi karena gue butuh yang apa ya buat gue bisa lebih nyaman untuk beribadah yang panjang. Kan nikah itu ibadah terlama di Islam. Yang harus kita ikhtiarkan tuh jangan sampai kita jadi nggak nyaman, kita di tengah jadi salah niat gitu, kita jadi sama-sama nggak punya value, nggak ada tujuannya mau apa, akhirnya berujung ke perceraian. Kan kita nggak mau ya proses-proses itu akhirnya nggak enak gitu akhirnya. Ada lagi nih mitos lagi gue tambahin, ta'aruf itu aman dari salah pilih. Itu mitos. Aman dari salah pilih. Udahlah, ta'aruf udah pasti itu orangnya baik, udah pasti orangnya soleh, udah pasti orangnya solehah. Itu mitos ya. Kita bisa ketemu sama orang yang gak soleh, kita bisa ketemu sama orang yang gak soleha. Itu based on ikhtiar kita untuk mengenal dia seperti apa. Kayak mumpung lagi ta'aruf, puas-puasin cari tahu gitu. Tapi kadang jadinya ketakutannya terlalu berlebihan. Kalau di teman-teman gue tuh gitu Ci sekarang. Misalnya gue kayak, aduh gue takut, gue bisa gak ya, gue sanggup gak ya dengan ujian seperti ini, orangnya begini loh. Begini loh tuh misalnya begini apa? Misalnya, aduh ini misalnya dia baru merintis misalnya. Gue takut deh, kan gue begini, gue gak mau susah misalnya. Ada yang kayak gitu. Atau misalnya ada proses yang, aduh orangnya ini gak bisa tidur cepet,
ya simpel-simpel itu aja bisa jadi masalah karena kan pernikahan itu jadi percikan-percikan kecil itu yang awalnya jadi masalah besar, tapi kitanya juga jadinya anxious sendiri ya, ketakutan sendiri, itu juga nggak boleh juga. Dilepasin lagi, dirilis lagi ke balik ke diri sendiri lagi ya, untuk ke diri sendiri. Oke, mitos satu lagi, katanya ta'aruf itu kita nggak boleh nanya hal-hal yang sensitif. Enggak ya, itu mitos. Sensitif itu apa misalnya? Misalnya apa ya, hal-hal sensitif? Misalnya boleh tahu nggak kenapa misalnya dia ta'arufnya sama duda? Oke. Boleh tahu nggak kenapa cerainya? Itu kan sensitif. Sensitif gak sih? Mungkin terlalu personal ya. Ada yang menganggap itu kayak terlalu personal, terlalu privacy. Atau misalnya gitu. Boleh tahu nggak mama papanya kenapa divorce? Oke. Itu sensitif kan? Itu ngorek inner child-nya dia lagi gitu ya. Tapi kan itu kita semakin dalam untuk bertanya, kita semakin mengenal ya. Mengenal, tapi yang salah jangan adanya tuh menginterogasi gitu. Kayak aku boleh nanya, aku jawab jujur ya, kayak gitu tuh kan kayak apa gitu. Ini tuh santai aja nanyanya. Kalau kayak tadi gue ngomong kan nggak jadi sensitif, tapi kalau dia ternyata ngomongnya mungkin sewot, kok bisa? Yang kayak gitu-gitu itu kan juga akhirnya bikin orang tersinggung ya, jadi nggak nyaman gitu. Oke, berarti boleh mempertanyakan hal yang sensitif, tapi bagaimana kita menanyakannya itu yang paling penting ya sebenarnya ya. Nah ini gue nanya terakhir dan kayaknya personal sih sebenarnya. Kan ada yang bilang kayak kalau misalnya proses ta'aruf, ya udah kita sayangnya sama pasangan itu setelah menikah gitu ya. Nah tapi banyak juga argumentasi yang bilang kayak emang mungkin ya kita bisa suka sama orang yang kita nggak kenal atau yang kita memang dari awal nggak suka. Nah kalau lo sendiri gimana tuh? Apakah lo dalam proses pernikahan lo baru merasa sayang, merasa cinta, atau kayak memang dari awal kayak lo udah suka sama pasangan lo? Kalau kata yang gue dengar kata Ustadz sih, cinta itu bisa ditumbuhkan ya setelah menikah. Tapi satu, kita udah ada rasa ketertarikan dulu. Kalau kita udah ada rasa kecenderungan atau ketertarikan, itu sih untuk menumbuhkan rasa cinta setelah menikah bisa. Tapi yang salah dia nggak srek, terus dia paksain. Nah itu yang salah gitu. Kalau misalnya dia dari awal misalnya nggak ada kecenderungan, nggak ada sesuatu yang bikin dia tertarik. Kalau dulu gue sama suami tuh gue tertarik karena gue sama-sama receh misalnya. Pas ketemu bisa ngobrol santai, bisa ketawa, bisa bercanda. Ketemu tuh santai. Nah itu mungkin udah ada ketertarikan. Tapi kalau di awal ternyata, ih apaan sih ini orangnya receh banget. Nah itu berarti kan udah ada ilfil, tapi misalnya ada desas-desus dari kuping kanan, kuping kiri yang ngomong, dia tuh bagus agamanya, dia lulusan Madinah misalnya, dia ini itu keluarganya begini segala macam. Tapi lo sendiri sebenarnya cuman memaksakan aja untuk menyenangkan orang, jangan sih, mending nggak usah nikah karena nggak akan bisa tumbuh cintanya. Kan cinta itu kan berawalnya dari ada kecenderungan ya, sesuatu yang kita sukai dulu dari seseorang itu gitu. Kalau nggak ada, jangan sih, karena kan nggak dipaksa ta'aruf itu. Pada akhirnya akan tertarik juga sama pasangan yang lo pilih sekarang gitu, selama proses pernikahan ini. Atau apa kayak, ternyata gue seneng banget nih gitu. Intinya ta'aruf itu bukan yang formal, itu cuman kayak penyaringan emosi ya, terus gitu prosesnya juga penyaringan proses penjaga hati. Proses ta'aruf tuh kayak gitu, bukan kayak harus formal, kayak harus pakai kemeja gitu. Terus ketemu lamar kerja. Iya, jangan berpikir seperti itu gitu. Kalau di Islam tuh nggak kayak gitu. Lo mau pakai apa, jadi diri lo sendiri, ta'aruf ketemu ya biasa aja gitu. Asal sesuai dengan batasan-batasan yang udah dikasih tahu sama Islam gitu. Nih satu lagi sih, ta'aruf itu bukan jadi jalan yang paling romantis ya, tapi ta'aruf itu jadi jalan paling jujur gitu untuk kita lewatin sama calon pasangan kita. Jadi mungkin ya lebih kelihatan masalah, ntar akar masalahnya apa, di depan tuh gimana cara dia menyelesaikan masalah, gimana emosi kita bisa dikontrol dalam proses itu. Karena kan kalau kata orang ya, proses pernikahan itu banyak aja ya ujiannya gitu. Apalagi kalau tidak dibersamai dengan doa dan niat yang lurus. Yang penting tuh kita kalau mau ta'aruf tuh harus lurus niat sih. Ta'aruf tuh juga jangan kayak yang ya jangan dianggap yang tabu-tabu gitulah, yang kayak beli kucing dalam karung itu nggak banget sih, salah banget. Kita boleh nolak, boleh berproses sampai panjang,
prosesnya, karena mungkin proses perkenalannya harus nyari tahu ini itu kesana kesini, ada keluarga yang di luar kota atau ada beberapa nasab yang harus dicari tahu, kita nggak tahu gitu. Itu sih. Oke, berarti sebenarnya kayak ta'aruf itu proses yang jujur di antara kedua pasangan yang ingin menikah gitu ya. Dengan dibatasi oleh nilai-nilai agama. Betul. Gitu. Jadi kita lurus mau ngurusin niat tapi tidak ada paksaan apapun dalam menjalankan ta'aruf. Iya. Wow, Syif, terima kasih untuk insight-nya. Gue ya ada yang orang awam itu ngelihat kayak oh ternyata sistemnya tuh bagus juga ya untuk kita aplikasikan dalam kita mencari jodoh kita gitu kan. Karena kalau misalnya kita mencari jodoh juga harus proses yang panjang, harus hati-hati gitu kan. Dan dengan adanya nilai-nilai jelas gitu, itu malah memudahkan kita sih untuk menemukan ya pasangan yang tepat mungkin untuk kita gitu. Terima kasih Syifa untuk konten kali ini. Dan nextnya enaknya kita mau bahas apa lagi ya? Coba komen di YouTube-nya Kadek aja ya. Oke, makasih Syif untuk konten kali ini. Sama-sama. Makasih yang udah nonton. Bye. Bye.